Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing tentang pupuk boron. Apa itu pupuk boron, fungsinya untuk apa, lalu kalau defisiensi itu akibatnya apa, dan bagaimana cara penggunaannya atau aplikasinya seperti apa, dosisnya seperti apa, akan kita bahas di sini. Namun sebelumnya teman-teman, apa yang saya sharingkan di sini hanya merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga pengalaman pribadi saya yang sudah saya lakukan di kebun saya ini bisa diambil pembelajarannya bagi kita bersama. Oke teman-teman, kita sebelum membahas kekurangan pupuk boron, terus manfaatnya apa, lalu kalau defisiensi itu nanti efeknya seperti apa, kita mengenal pupuk boron terlebih dahulu. Boron ini sesuatu unsur yang sangat penting teman-teman, dibutuhkan sekali oleh batang kelapa sawit kita itu untuk melakukan pertumbuhan baik itu batang maupun buah. Jadi kalau defisiensi atau kekurangan dari pupuk boron ini akibatnya bisa fatal terhadap pertumbuhan baik itu batang maupun buah. Jadi ya, kita harus melakukan pemupukan boron ini teman-teman, dan itu adalah sesuatu yang wajib harus kita lakukan, jangan ditinggalkan. Ada petani-petani yang tidak pernah menggunakan pupuk boron ini, namun katanya hasilnya tetap bagus. Memang mungkin ya setiap perlakuan atau setiap masalah di kebun sawit itu kan ya berbeda-beda. Mungkin tanahnya yang lebih subur, yang memang memiliki kandungan boron yang cukup tinggi. Dan tentunya teman-teman, nanti kita akan sharing juga masalah ciri-ciri batang yang kekurangan boron, dan saya pernah melakukan pengobatan dengan penabaran pemupukan boron ini, dan hasilnya itu berhasil teman-teman. Maaf belibet teman-teman, jadi hasilnya benar-benar berhasil. Kalian bisa lihat videonya tentang ciri-ciri penyakit boron di video sebelumnya di channel ini, dan nanti saya akan sepilkan batang yang sudah saya lakukan pemupukan dengan boron dan hasilnya memang alhamdulillah bagus. Jadi teman-teman, boron ini memang sangat diperlukan oleh oleh batang kelapa sawit. Apabila batang kelapa sawit ini kekurangan unsur boron atau defisiensi boron, maka akibatnya adalah akan meningkatkan hormon saya lupa teman-teman, kalau nggak salah hormon AIA seperti itu kira-kira yang saya baca di Google. Itu bisa meningkat sehingga asam indol asetatnya itu menurun. Nah, asam indol asetat ini gunanya adalah untuk pembentukan sel dari batang kelapa sawit dan buah kelapa sawit, sehingga ketika asam indol asetat ini tidak mampu diproduksi oleh batang kelapa sawit, maka akan terjadi fertilitas atau pembungaan dan pembesaran batang itu akan sedikit terganggu, dan tentunya hal ini tidak ingin kita rasakan sebagai petani sawit yang kecil lah, kok sawit kita tidak berbuah. Kemudian dengan pertumbuhan dengan pertumbuhan yang melambat, dan tentunya hasil yang akan kita dapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, itu teman-teman yang kita ketahui tentang pupuk boron, itu fungsinya apa untuk tubuh atau untuk batang kelapa sawit, itu yang harus kita ketahui. Selanjutnya teman-teman, apa sih ciri-ciri dari defisiensi pupuk boron ini? Nah, tentunya teman-teman banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Salah satunya yang bisa kita lihat dari kekurangan pupuk boron adalah dari bentuk daunnya. Nah, kalau kalian melihat di kebun kalian itu ada daun-daun yang seperti pancing yang melipat-lipat, nah itu indikasinya adalah kekurangan pupuk boron teman-teman. Yang kedua, ketika daun pelepahnya itu memendek atau mengecil di ujungnya, dan tentunya itu membuat kita khawatir. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini ada bagian yang tingkat kedua itu daunnya memendek dan ujung-ujungnya itu rusak. Nah, itu salah satu indikasi
kekurangan pupuk boron. Nah, ini baru saya lakukan pemupukan hari ini dengan menggunakan boron. Mudah-mudahan kedepannya ini akan sembuh. Dan batang ini yang saya ceritakan teman-teman, pada waktu itu daunnya melipat-lipat seperti mata pancing, seperti itu, seperti kail. Dan pada waktu itu juga saya sharingkan dalam video sebelumnya, saya lakukan pemupukan boron dengan dosis waktu itu 2 ons ya. Dan alhamdulillah ini setelah beberapa bulan hasilnya tidak ada lagi daun-daun yang ini bekasnya teman-teman. Nah, daun-daun yang melipat seperti pancing itu alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Dan tentunya ini bisa saya sharingkan kepada teman-teman, berarti apa yang saya lakukan itu berhasil. Dan bisa kita lihat memang ini buahnya lumayan super teman-teman. Dan inilah dari hasil pengobatan saya dengan menggunakan pupuk boron. Dan kalian bisa ditiru ya, kalau di kebun kalian itu ada yang terkena defisiensi boron dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Dan teman-teman mungkin ada yang mengatakan seperti itu tadi, kebunnya tidak pernah melakukan pemupukan boron namun hasilnya tetap bagus ya. Mungkin tanahnya itu mengandung boron yang lumayan, atau mengandung asam indol amino tadi, asam indol asetat tadi yang memang benar-benar melimpah di tanahnya. Dan tanah setiap ini tentunya berbeda-beda. Dan apa salahnya kalau kita itu melakukan pencegahan dengan melakukan penebaran pupuk boron ya, rotasinya 1 tahun sekali yang saya gunakan. Dosis yang saya gunakan itu 1 ons per batang, itu yang saya gunakan. Mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.